Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 15 Maret 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari lagu yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu menjaga kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Roh Kudus memimpin setiap kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10 dan kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ada dua bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama dari 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 dan Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan ayat 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa-bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu janganlah mencobai Tuhan. Saudara-saudara, sebuah media online yang bernama Kumparan satu saat pernah menuliskan artikel menyajikan tulisan bahwa ada orang-orang yang mereka berani melawan atau memberontak kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang yang berani melawan memberontak kepada Tuhan itu, mereka hidupnya berakhir dengan tragis. Salah satu orang yang dilaporkan di dalam tulisan itu adalah seorang penyanyi yang bernama John Lennon dari grup The Beatles. Mungkin orang-orang tempo dulu tahu siapa itu John Lennon. Suatu hari dia pernah berujar bahwa dia lebih populer, dia lebih memiliki penggemar, dia lebih memiliki pengaruh lebih dari Yesus Kristus. Bahkan dia sempat berujar, "Coba dilihat siapa dulu yang duluan tenggelam, Yesus beserta ajarannya atau The Beatles?" Tentu pernyataan ini menimbulkan reaksi yang tajam oleh banyak orang, termasuk tidak terkecuali di dalamnya para pendengarnya dan para penggemarnya. Mereka tidak bisa menerima pernyataan, perkataan Lennon itu. Maka kita tahu bahwa akhir hidup
John Lennon itu berakhir dengan tragis. Ia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Ia meninggal. Dia mati karena menantang Tuhan. Saudara-saudara, orang kuno dulu juga pernah punya sebuah ungkapan nasihat. Nasihat itu mengatakan begini, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Ya, artinya apa? Jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa, supaya punya kepekaan. Janganlah kita memelihara kesombongan, keangkuhan, kepongahan, karena sifat-sifat itu sudah terbukti menghancurkan kehidupan. Hari ini ketika kita membaca Bilangan pasal 21, di sana kita menjumpai bagaimana peristiwa penghukuman Tuhan kepada orang-orang Israel itu dikarenakan gaya hidup, perilaku hidup orang Israel itu yang menunjukkan kesombongan, kepongahan. Mereka mencobai Tuhan, mereka menantang Tuhan. Mari kita simak kembali apa yang terjadi di sana. Orang-orang Israel itu mati karena terus-menerus mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Mereka melakukan mosi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan dengan perkataan mereka. Dalam Bilangan 21 ayat 5 dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Orang Israel itu mencobai Tuhan. Mereka menantang Tuhan dan marah kepada Musa. Penyebabnya adalah mereka merasa kehilangan zona nyaman mereka yang semu. Mereka kehilangan statusnya, mereka kehilangan habitusnya. Ketika mereka masih hidup di Mesir sebagai budak, menurut mereka di Mesir, mereka dengan mudah mendapatkan makanan, mendapatkan roti. Mereka bisa makan enak, bisa makan roti. Sedangkan di padang gurun itu tidak ada roti, adanya mana. Mereka protes kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa di Mesir jauh lebih baik. Mereka belum bisa move on dari keadaan yang sebelumnya. Seharusnya mereka bersyukur karena Tuhan membebaskan mereka dari masalah mereka yang menghimpit mereka. Tetapi ternyata mereka belum siap untuk hidup bebas sebagai bangsa yang merdeka. Mereka masih menyalahkan Tuhan. Mereka merasa lebih enak di Mesir. Saudara, mungkin ini yang disebut orang sebagai mental budak. Ya, mental budak. Ya, orang-orang Mesir itu dengan perkataan itu mereka menyayangi kehidupannya yang lama. Apalagi ketika mereka melihat semata-mata bahwa roti itu sebagai sumber hidup mereka. Mereka mengatakan kalau mereka di padang gurun ini, mereka mengatakan kepada Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Seolah-olah mereka mendasarkan bahwa sumber kehidupan mereka pada roti makanan jasmani itu. Mereka lupa bahwa roti itu hanyalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara mereka, memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka tidak bisa menghayati bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber hidup mereka. Sesungguhnya bukankah Tuhan yang sama yang menolong mereka, memampukan mereka untuk hidup ratusan tahun di Mesir. Bapak Ibu, kalau kita tahu berapa lama
umat Israel itu ada di Mesir. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, sekitar 400 tahun mereka ada di sana. Dan kepada Tuhan yang menjamin hidup mereka, yang memelihara hidup mereka selama ratusan tahun itu, kemudian mereka sekarang bersungut-sungut. Kemudian mereka komplain. Kemudian mereka mencobai Tuhan, mereka menantang Tuhan. Sebab mereka merasa Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka tetap ingin memperoleh kenyamanan yang semu. Bahkan mereka meremehkan mana pemberian Tuhan dengan mengatakan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, bosen itu kata-kata yang biasa, tetapi kalau muak itu berarti dalam taraf yang ya sudah superlatif, tingkatan yang paling. Ya, kata-kata muak itu bukan sekedar bosen. Ya, saudara, kita lihat bagaimana orang Israel itu bukan sekedar saja mengomel kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, kurang pandai bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga sudah mengarah kepada sikap merendahkan Tuhan. Ungkapan kekecewaan mereka kepada Tuhan itu seperti ledakan gunung es yang sudah tidak dapat ditahan. Karena itu benar jikalau di ayat 4 Musa menuliskan dengan jelas mengatakan, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara, seharusnya mereka bersukacita karena mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir yang menghimpit mereka. Bagaimanapun hidup sebagai budak itu adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Sebagai budak adalah kehidupan yang tidak punya kebebasan, tidak punya kemerdekaan. Tetapi nampaknya di sini kita melihat orang-orang yang ada di padang gurun itu, ya, mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi respon sebaliknya kita lihat di sana. Justru dengan adanya respon yang salah terhadap pemeliharaan Tuhan itu, mereka menciptakan masalah baru. Bukan lagi melawan Fir'aun, tetapi mereka sekarang menjadi melawan Allah. Sikap pemberontakan itulah yang menimbulkan murka Tuhan. Di ayat 6 dikatakan Tuhan menghukum mereka melalui ular-ular tedung itu yang memagut mereka sehingga menyebabkan banyak orang Israel mati. Maka dari peristiwa ini kita mengingat perkataan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Maka pemberontakan kepada Allah yang juga dengan kata lain disebut dosa itu, dikatakan bahwa cepat atau lambat upah dosa adalah maut. Kematian yang kekal itu terjadi pada orang-orang yang mencobai dan berani menantang Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tindakan dosa itu mendatangkan hukuman. Tetapi tindakan iman itu mendatangkan keselamatan. Lihat di ayat 9, apa yang dilakukan oleh Musa dalam menyelamatkan umat Israel di padang gurun itu. Musa melakukan perintah Tuhan itu dengan taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu dia kerjakan dengan taat dan setia. Ia membuat patung ular tembaga, dan barang siapa yang dipagut ular tedung di padang gurun itu dan kemudian memandang kepada patung ular tembaga itu, maka tetaplah ia hidup, ia diselamatkan. Iman itu mendatangkan ketaatan, dan ketaatan itu membuahkan keberhasilan. Saudara-saudara, dari tindakan Allah yang menyelamatkan orang Israel karena iman mereka yang memandang patung ular tembaga itu,
sebetulnya ingin menjelaskan gambaran pekerjaan Tuhan Yesus nantinya sebagai juru selamat umat manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga dan barang siapa memandangnya diselamatkan, demikianlah yang dikatakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Tuhan Yesus adalah anak manusia yang ditinggikan, disalib di bukit Golgota. Dan barang siapa memandang dia, artinya beriman kepadanya sebagai juru selamat, maka siapapun orang itu akan memperoleh keselamatan dan dihindarkan dari kematian yang kekal. Saudara, barangkali hidup kita saat ini di tengah-tengah pandemi, kita seperti hidup berada di padang gurun, penuh pencobaan, dan kita menghadapi banyak kesulitan hidup. Dan di dalam kesulitan hidup itu, mari kita belajar menghidupi iman kita, bahwa Tuhan dengan caranya pasti tetap memelihara kita. Jika umat Israel itu diselamatkan, mereka dipelihara, diberikan rezeki, diberikan mana, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka bisa meneruskan kehidupan mereka, sehingga mereka bisa melewati pencobaan itu. Bagi mereka yang beriman kepada Tuhan itu, mereka dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan, dengan caranya yang ajaib. Maka tentu kepada kita, umat Allah di masa kini pun, Tuhan juga memelihara kita, pasti dengan cara Tuhan yang sempurna. Apapun itu cara Tuhan, kita yakin dan percaya Ia melindungi kita, menemani perjalanan kita melewati padang gurun dunia ini. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita dengan kesukacitaan kita, dengan kerelaan kita, mempercayakan hidup kita kepada Bapa dengan seutuhnya. Dan itu berarti kita mulai belajar melepaskan ego kita. Kita mulai belajar mengenakan kerendahan hati. Kita mulai belajar mengenakan ketaatan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, itu kita responi dengan ketaatan. Kita menjadi belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar mengenakan cara pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui cara pandang yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mengenakan cara pandang Tuhan itu melalui Injilnya yang telah Tuhan titipkan, yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya melalui cara pandang Injil yang berintikan kasih itu, kita bukan saja mengasihi Tuhan di dalam ketaatan kita, tetapi juga mengasihi kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah berharga. Saudaraku yang terkasih, mari jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan. Jangan sekali-kali kita menantang Tuhan dengan cara apapun. Sebab Tuhan bukan lawan kita. Tuhan bukan musuh kita. Tuhan adalah sekutu kita. Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah kekasih kita. Tuhan adalah Bapa yang baik bagi kita. Ia tidak akan memberikan ular kepada kita anak-anaknya yang minta roti. Selamat mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami jangan mencobai Engkau. Biarlah kami membawa hidup dan diri kami, hati dan pikiran kami menjadi orang-orang yang sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan.
Kepada kami ya Tuhan berikan kerendahan hati, berikan kepada kami ketaatan, berikan kepada kami kerelaan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya kami mau belajar sesuatu yang berguna, bukan saja bagi kehidupan kami di masa kini, tetapi juga di masa depan. Tuhan Yesus, Engkau yang tersalib itu telah menjadi pedoman penuntun hidup kami, supaya kami memandang kepada salib-Mu, sebab melalui kuasa salib-Mu, kami bukan saja memperoleh keselamatan, tetapi kami juga memperoleh berkat-berkat surgawi. Karena itu biarlah mata rohani kami tetap memandang kepada salib Kristus. Dan di masa-masa prapaskah ini, kami terus mengarahkan jalan hidup kami untuk berjalan menuju salib, sama seperti panggilan Tuhan, agar kami mengikuti Engkau, berjalan kepada salib. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang telah Tuhan beritakan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang telah menerima berkat firman Tuhan ini, kiranya dapat menyegarkan kehidupan kerohanian mereka. Berikan kepada kami kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari wabah virus corona. Berkati pekerjaan masing-masing jemaat-Mu dan simpatisan, dan lindungilah kami sepanjang kehidupan kami, terutama sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, pada akhirnya biarlah berkat-Mu turun atas kami semuanya. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan menyertai dan memberkati kita pada hari ini. Salam sehat, Shalom.